Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya kembali lagi dengan tim kajian saham. Hari ini kami akan coba bahas dan analisis tentang tiga saham ini. Yang pertama adalah PSKT, kedua adalah Tower, dan selanjutnya adalah MLPL. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah PSKT. PSKT ini adalah Red Planet Holding ya. Dia anak perusahaan dari Red Planet Hotels Limited. Jadi dia sektornya di sektor perhotelan. Ya kita sama-sama tahu di sektor perhotelan beberapa tahun belakangan khususnya pas Covid ini mengalami tekanan yang sangat berat sekali ya karena banyak hotel-hotel yang akhirnya ditutup, terus juga tempat wisata yang juga tidak bisa diakses sehingga akhirnya hotel-hotel pun berakhir sepi. Nah, begitupun saham di sektor ini. Nanti kita akan bahas juga saham di sektor yang sama, ada JIHD, Clay, dan SHID ya. Selanjutnya kita akan lihat dulu ini komposisi holdersnya. Di sini PSKT 40% dipegang oleh PT Basis Utama Prima. Lalu selanjutnya oleh perorangan ini Muhammad ARP Mangkuningrat 30%. Dan masyarakat hanya 20%. Dan ini termasuk bagus ya. Karena kalau di bawah 30% ya komposisi masyarakatnya artinya holdingnya masih memegang kuat sehingga kalau terjadi apa-apa yang terhadap sahamnya masih bisa bangkit. Berbeda dengan saham yang misalnya udah di atas 30% apalagi di atas 50%. Nah, itu tentunya akan lebih sulit bangkit karena masyarakat yang memegangnya pada umumnya ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pergerakan bandar ya semenjak saham itu bangkit di sini nih di sekitar tanggal 5 bulan Januari 2022 kemarin. Jadi sempat bangkit lalu kemudian dia turun, naik lagi, dia turun, lalu turun dan turun, naik dan turun. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari tanggal 5 bulan 1 2022, YP itu adalah sebagai penggeraknya ya di sini ya. Dan YP masih hold nih sekitar 21M di harga 100 atau di sekitar segini nih. Yang ketika kenaikan terakhir ya, kenaikan terakhir. Lalu ada AZ 8,7, 6,7, CC 6, di sekitar 100 juga di atas 100, 98 sampai 100. Artinya kalau ditarik dari sini sampai sini, rataan orang-orang yang memegang PSKT adalah di angka 100-an nih di sini. Lalu kita lihat ketika harga sahamnya bergerak ke dari sini ya. Dari harga tanggal segini ini tanggal 2 bulan 2 Februari sempat naik dan sebagai net buyer-nya juga IEP, AZ, IJ, YB di angka 100-an. Sedangkan net sell-nya di sini ada AI, DP, ZP ya sekitar 38M, 26M di angka 100-an. Artinya juga masih di sini nih rataan orang-orang yang memegang holdnya, memegang saham ini. Lalu kita lihat dari periode ini, dari periode di sini, yang menjadi kolektornya adalah YJ, YP, LG, khususnya di sini YP, LG di angka 91 sampai 96. Jadi ketika harga di sini, yang mereka beli di angka 91 96, artinya masih di sini nih. Dan harga sekarang itu harga di sekitar 86-an ya, di sekitar 86 ke bawah. Nggak tahu nanti penutupan seperti apa. Lalu yang jual juga AZ, PD, AK, MG ya. Nah, lalu kita lihat dari masa konsolidasi ini, di masa konsolidasi ini PSKT di kolek sama si YJ di angka 87 atau di sekitar segini nih. Nah, artinya kalau kita baca seperti ini, artinya kalau kita lihat harga saham PSKT nih ya, PSKT di sekitar, kalau di sini berarti sekitar 9698-an, 8688-an ya, sekitar 8688. Jadi kalau rataannya di sini ya sekitar 100. Jadi kalau Anda ingin coba beli PSKT ini koleksi, di posisi ini, di rataan ini nih ya, di dalam pattern descending triangle ini termasuk aman nih di rataan ini. Cuma tunggu dulu karena ini descending triangle. Siapa tahu ini adalah pola kelanjutan. Jadi turun, nanti dia lanjut turun tuh. Dan di sini sudah berada di posisi support terkuatnya ya. Nah, kalau pengen beli, tunggu aja di sini nih.
ketika jebol di support garis segitiga di atas nih. Kalau dia jebol sini silahkan beli di 86 atau 87, silahkan beli dengan target pertama di 91, target kedua ya di angka 100 di sini. Nah, biasanya kalau dia jebol angka 100, biasanya akan naik tuh. Nah, nanti kalau pengen beli tunggu aja di sini. Itu dari segi teknikalnya. Lalu dari segi price story-nya PSKT, sini masih merah ya, kebanyakan merahnya daripada hijaunya ya, artinya masih banyak aktivitas-aktivitas distribusi. Sedangkan dari segi fundamentalnya kita bisa lihat ya, fundamental kalau saham goreng seperti ini kurang dilirik sih, lebih ke teknikalnya aja. Jadi Anda bisa fokus ke teknikalnya. Sedangkan kalau fundamentalnya kita tahu ya, karena kemarin Covid di sini minus nih ya. Net net mana tuh net pendapatannya, net income-nya tuh minus ya. Minus. Bahkan dari 2018 sebelum Covid pun udah minus. Dan ini mengalami perbaikan. Jadi dari segi fundamental, dari segi income-nya, net income-nya tidak terlalu baik untuk dijadikan investasi, tapi kalau untuk dijadikan trading tadi masih punya potensi. Apalagi dari segi foreign ya. Ya tentu tidak bisa dilihat untuk saham PSKT ini. Jadi itu untuk PSKT. Selanjutnya kita bahas saham Tower. Tower ini saham dari Sarana Menara Nusantara ya. Jadi dia fokusnya di lingkup khususnya adalah penyewaan menara dan pemancar. Jadi kalau pemancar menara kayak Indosat, Tri, Excel dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang menyewakan adalah Tower. Nah, di sini dia di bidang telekomunikasi di infrastruktur, sektornya telekomunikasi. Yang memegang PT Sapta Adhikari Investama 54%, masyarakat 42%. Jadi lumayan banyak nih 42%-nya. Jadi kalau sahamnya banyak diperjualbelikan baru akan naik. Kalau sahamnya banyak dijual masyarakat ya itu akan sangat berat sekali untuk naiknya. Lalu ada perorangan di sini, ada saham Trisuri juga sekitar 2%-an ya. Ini termasuk harus hati-hati nih saham Tower ini karena kepemilikannya paling banyak itu di masyarakat 42%. Jadi holder utamanya akan sangat sulit sekali untuk mengontrol saham ini kecuali mereka beli mayoritas saham itu dari masyarakat. Oke, kita lihat bagaimana pergerakannya ya. Pergerakan saham Tower nih, saham Tower. Kita ambil dari sini broker summary-nya dari tanggal 18 bulan 1 di sini ya, 18 bulan 1 sampai sekarang nih tanggal 12. Di sini kita lihat di rataannya by average SQ, SQ itu adalah BCS Sekuritas, sedangkan KZ itu adalah CLSA Sekuritas ya. SQ, YU, AK, AI itu rata-rata di 1100-an lah ya, hampir 1200. Jadi kalau kita lihat 1200 sampai 1200, kita lihat Tower ya. 1200-an sampai 1180 sampai 1200, berarti di sekitar segini nih rataan mereka nih. Rataan mereka yang menghold saham ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat dari periode yang berbeda. Dari periode yang dari sini sampai sini ketika dia naik itu di angka 1100-an rata-rataannya juga 1150, 1160 dan seterusnya, artinya ya sama kurang lebih. Sedangkan pada masa distribusi sampai sini nih, distribusi yang melakukan distribusi itu KZ terus itu ya, KZ di sini KZ, walaupun lagi naik KZ distribusi, lagi turun KZ distribusi, bahkan ketika sideways pun KZ distribusi. Nah ini nggak tahu dia belinya kapan. Kalau analisis saya ya kemungkinan ya mereka tuker barang gitu, maksudnya tuker barang mungkin mereka tuker ganti broker gitu ya, mereka akumulasinya pakai AK, BK, ZP dan RX dan seterusnya, lalu kemudian ketika mereka jual di sini mereka jualnya KZ. Orang-orang kan akan berpikir kok KZ banyak banget punya barangnya nggak habis-habis gitu, dia jual di harga bawah, harga atas, sampai di harga bawah pun dia yang beli gitu ya, dia yang jual. Nah ini berarti kalau Bapak Ibu, kalau Anda melihat saham ini, ya lihat aja fokus di KZ-nya. Kalau KZ-nya lagi jualan, RX lagi jualan, ZP lagi jualan gitu ya. RX, KZ gitu ya. Lagi jualan ya perlu diperhatikan di situ. Nah, lalu ketika fase 1 nih di sini nih,
mulai dari sini nih fase 1 US ini ya rataannya di 1200 malah. Artinya dari segi benermologi ya mereka di sekitar 1200 1100 sampai 1200 ya, 1000 di sini nih sampai sini nih. Nah, sekarang harga berada di bawah. Berharga di bawah, bahkan ketika mereka konsolidasi harganya masih di bawah. Nggak tahu dia belinya 1200 itu dari mana itu. Yang pasti harganya masih di bawah. Nah, kalau ingin beli di sini nih, di support yang di bawah ini, tapi main swing pendek aja. Jadi ketika dia naik sampai sini jual. Lalu kalau dia tembus baru boleh tambah barang, tambah muatan. Habis jual, tunggu dia tembus. Kalau dia tembus naik gitu ya, turun ke bawah, tunggu beli di sini. Nah, kalau udah beli di sini, target berikutnya ya nanti dari 1100 ya, target berikutnya berarti resisten berikutnya adalah di sini ya. Resisten berikutnya adalah di sini nih. Dan di sini nih. Ya sekitar target berikutnya ya, sekitar sini sampai sini deh. Ya sekitar segini nih. Kalau kita kasih rectangle mungkin segini ya. Nah, target resisten berikutnya tuh. Resisten berikut di situ. Kalau dijebol di sini, kalau dijebol lagi di sini. Nah, ini adalah puncak dari orang-orang yang hold mereka. Nah, mereka biasanya kalau nggak average down ya mereka lepasnya di sini, atau bahkan mereka nunggu dia naik dulu sampai ke sini nih. Sampai ke sini atau ke sini. Gitu ya. Jadi beli di tower di sini itu adalah langkah amannya. Lalu juga dari segi indikatornya kalau kita perhatikan, ya indikatornya di sini kita perhatikan dia sedang fase berada di oversold ya. Jadi kalau ada golden cross nanti ini seperti ini yang birunya nerobos merahnya, oranye, biru nerobos oranye. Nah, bisa tuh nanti beli di situ. Tapi kalau dari segi trennya, ini menunjukkan trennya akan melakukan penurunan. Tapi kita nggak tahu nih, apakah akan konfirmasi nanti melanjutkan penurunan. Nah, makanya itu hati-hati dulu kalau pengen beli. Tapi kalau mau beli di sini nanti, andai kan dia jebol, ya jual sekitar 2 sampai 4 tik di bawah harga support ini. Jadi masih sangat bagus beli, tapi tunggu aja dulu nih sampai yang merahnya ini nih atau indikator MACD-nya golden cross juga. Kalau ini kan lagi menuju ke arah turun nih. Ya kalau dari trennya ya dia masih turun, nanti kita tunggu di sini nih ya. Ya semoga nanti MACD-nya juga golden cross, ini juga menuju ke atas. Nah, di situ nanti beli di sini, jual di sini. Seperti itu ya untuk tower. Lalu dari segi pergerakannya di sini tower ya. Tower dari forennya di sini juga lagi melakukan aksi jual. Dia melakukan aksi jual ya. Tunggu mereda aja dulu, tunggu hijaunya banyak nih. Kalau ada hijaunya banyak ya sudah mulai itu berarti investor forennya atau asingnya sudah mulai akumulasi di situ. Bisa beli ketika hijau ditambah indikatornya golden cross ya. Forennya lagi hijau, lalu indikator golden cross, ini juga golden cross stokastiknya dan dia berada di support. Nah, bagus banget itu. Selama dia tidak jebol, maka itu adalah hal yang baik. Lalu dari segi finansialnya juga bagus, dia net income-nya terus bertambah. Untuk investasi jangka menengah dan panjang ini juga masih sangat bagus ya. Nah, PBV-nya kalau kita bandingin sama sektor yang sama, coba kita lihat di sektor yang sama ada TBIG, SUPR ya. TBIG. Di sini kan PBV-nya atau mahal atau murahnya saham itu, PBV-nya kita bisa lihat TBIG. TBIG. Nah, PBV TBIG di bawah artinya lebih mahal daripada saham yang lain di sektornya. SUPR juga di bawah 1,5. Lalu apalagi tuh satu lagi. Bali Chain, Bali juga PBV 1,3. Nah, artinya tower termasuk mahal nih harganya nih. Harga PBV-nya, price book value-nya dibandingin emiten lain atau saham lain di sektor yang sama. Nah, oleh karena itu perlu hati-hati juga kita ketika transaksikan atau kita beli di sini. Kita tunggu aja, kalau memang jebol ya kita tunggu nanti di support berikutnya kita analisis lagi ya.
Oke, kita lanjut. Itu untuk tower ya. Selanjutnya adalah MLPL. MLPL atau multipolar ini adalah industri ya. Dia bidangnya banyak, ada telekomunikasi, teknologi industri, informasi, perdagangan umum, jasa impor ekspor dan lain sebagainya. Anda bisa baca ya di profilnya. Lalu dia juga sama di telekomunikasi, infrastruktur. Lalu ini Sapta Adhikari Investama itu kurang lebih sama ya, sama SKT di sini ya. Sama Tower ya. Sama Tower juga PT Sapta Adhikari Investama. Jadi masih satu holder lah sama MLPL ini. Nah, masyarakatnya juga ini salah ini. Ini MLPL-nya belum di share, belum di share nanti aja ya. Ya untuk MLPL lah. Tadi skip aja dulu. Oke, kita lanjut aja, kita bahas tentang broker semerinya ya. Nah, broker semerinya mulai dari tanggal 3 bulan 2 nih. 3 bulan 2 dia mulai naik, mulai uptrend di sini sampai berakhir di sini sampai tanggal 11. Di sini RX atau Mercury Security sama YU CGS CIMB. Ini RX sebagai penampung utamanya ya di angka 209. Di angka buy average-nya 518 atau sekitar segini nih, di 500-an ya. Lalu PD di 351 ya sekitar sini nih. Dan kemudian AZ 372 masih juga sekitar sini. YP di sekitar 350 ya sekitar sini nih. Di sini juga di kotak ini. Jadi kalau kita tarik dari sini sampai sini, mereka yang hold itu ada di sini semua nih. Rentang yang setangan harga masih di sini. Lalu kita lihat dari fase downtrendnya. Dari fase uptrendnya. Dari awal sampai sini, mereka beli di rataan di 456, 265, ZP di 324. Berarti ya sekitar 260-an, di sekitar segini sampai sini ya. Average mereka ketika mereka naikin harga. Lalu ketika mereka distribusi dari sini sampai sini, RX CC yang paling banyak jualan di angka 461, ZP di 464 juga di sini ya, 450-an nih. Di 450-an, 462 dan seterusnya. Sedangkan yang menampung itu di angka 500, 473, ya 500-an lah ya. Segini juga. Lalu di fase sideways nih di sini sampai sini, terlihat YP mengakumulasi di angka 236. Artinya harga sekarang masih di bawah harga buy average-nya YP. SKI juga 235. Terus juga KK, GR kebanyakan di rata-ratain 230 sampai 240. Sedangkan sekarang di angka 212. Artinya kalau kita beli MLPL sekarang ya, ini kita masih berada di buy average-nya mereka yang hold, baik itu bandar maupun retail. Di sini bandar rata-rata di sini nih kebanyakan, dan di sini juga ada di 230 sampai 240 lah ya, 230 sampai 240. Jadi kalau mau beli ini masih aman, tapi tunggu dulu. Karena kenapa? Kita tunggu sampai di sini, kita tunggu di support di sini di sekitar 190 sampai 198 ya, 190 sampai 198. Soalnya di sini juga MACD-nya trennya sedang turun. Kita tunggu sampai bawah, nanti kalau dia golden cross MACD-nya, lalu kemudian stokastiknya juga golden cross, baru beli. Sekitar di sini nih beli. Dan stop loss-nya ya 2 sampai 4 tick di bawah garis support ini. Nanti cara jual belinya ketika sudah sampai di sini beli, jual di sini dulu, jual dulu di sini. Kalau nggak jebol, tunggu dulu, beli lagi di sini, jual di sini. Karena khawatirnya dia akan melanjutkan penurunan karena ini pola continuation juga, yaitu adalah pola rectangle ya, rectangle. Jadi dia bisa turun atau nanti bisa juga pola pembalikan. Jadi makanya tunggu dulu. Tunggu ketika di bawah beli, lalu kalau dia turun 2 sampai 4 tick ya kita jual. Jualnya nanti juga bisa di sini kalau kita beli di sini, kalau dia naik jual di sini. Kalau jebol maka ada kemungkinan dia akan menjemput yang di sini nih. Berarti resisten berikutnya adalah di sini nih. Di sini.
Ya yang paling dekat berarti di angka 344 lah ya. Lalu dia akan berkutat juga di situ. Kalau dia melanjutkan, ya sampai TP yang paling banyak adalah di 500 ya. TP berikutnya 500 di sini nih. Jadi targetnya di sini sampai sini TP-nya, lalu kemudian di angka 500. Kalau dia berhasil tembus juga 500, maka dia akan kembali naik. Apalagi kalau dia jempol sini ya sampai ke 600. Nah, itu dari segi analisis teknikalnya. Lalu kita lihat bagaimana pergerakan harganya dia dari MLPL ini. Nah, di sini bisa dilihat ya, masih selang-seling, kadang naik, kadang turun, dan di sini sempat naik tinggi nih. Lalu kemudian dia turun lagi, dia naik lagi di sini, turun, naik, turun. Nah, tunggu aja nih. Kalau di sini kan ritmenya 3 sampai 4 kali nih. 3 sampai 4 kali merah. Nah, hijau beli dah tuh, gitu ya. Lalu dari segi stock price-nya MLPL, ya kalau MLPL tadi YU dan lain sebagainya itu bukan foreign ya, itu adalah lokal, domestik gitu. Nah, dari segi net income-nya di sini mengalami defisit net income-nya, tapi mengalami pengurangan, artinya ada perbaikan di perusahaannya. Jadi kalau untuk investasi ya artinya kalau untuk kita mengharapkan dividen dari investasi itu ya kita nggak dapat apa-apa karena masih minus nih di sini. Tapi dari segi mahal atau tidaknya kita bisa bandingin nih harga sahamnya dengan PBV di sektor yang sama. Coba kita lihat PBV ada ASGR, ASII misalnya. Di sini 0,5 misalnya ASGR. Nah, PBV-nya 0,7, ASI 1,3, lalu kemudian apa lagi? BMTR, BMTR. BMTR 0,3, apalagi tadi? BMBR, BMBR, sedangkan BMBR. Wah, salah ketik sepertinya. BHIT deh. BHIT BVC 0,3. Nah, artinya masih wajar lah harganya sekarang ya. Harganya masih wajar sekarang. Makanya ya kurang lebih harga normalnya segini nih 0,5. Tapi kayak ASI itu 1 kan? ASI 1,3. Jadi ya patokannya ASI deh 1,3 untuk mahal atau murahnya harga dari saham MLPL ini. Oke, itu dari saham MLPL. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisis 3 saham ini, yaitu adalah PSKT, Tower, MLPL. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.